Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Overlord. Dan kali ini gue pengen bahas Overlord dengan lebih santai. Dan ada satu dua hal yang pengen gue ngomongin di sini. Setelah lama gue gak bikin konten Overlord, baru-baru aja beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa minggu yang lalu ya, gue dapat DM dari salah satu subscriber lah, ngasih gue sebuah cuplikan yang diambil dari game Overlord. Game Overlord yang cuma rilis di Cina, dan kalau mau main harus pakai nomor HP Cina. Susah sekali gue tuh. Gue pengen main itu game tapi gak tahu caranya login gimana. Nah, cuplikan ini ternyata mengadaptasi sebuah CD drama yang kalau kalian tahu CD drama tuh cuma sekedar audio doang. Nah, kali ini kita dilihatin seperti apa visualnya. Dan CD drama yang dapat visual itu adalah CD drama 1 waktu dia ngelawan Zaitil Kai. Gue saranin sih kalian lihat dulu ya. Setelah itu kita bakal bahas sama-sama. Ini dia. Lihat tuh, tulisan di bawah tuh, bahasa Cina tuh. Burem lagi. Di sini nggak ada audionya ya. Dari sananya emang nggak ada audionya. Entah, gue nggak tahu ya, apakah memang nggak ada audionya atau memang yang nge-record nggak masukin audio, entahlah. Dah habis. Gua nggak tahu ya ini copyright atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian yang nonton versi record kepotong-potong videonya berarti copyright. Soalnya harusnya sih enggak ya, karena ini diambil dari game bukan dari anime. Nah, mari kita bahas ya. Apa yang kalian lihat tadi itu canon sama anime. Karena ini yang lu lihat cuplikan tadi pohon Natal segala macam itu diambil dari klimaksnya CD drama 1 yang ngelawan Zaitil Kai. Nah, lu lihat pohon ini nih. Yang hijau-hijau nih di latar nih. Nah, ini Zaitil Kai nih. Makhluk terbesar di dunia Overlord saat ini. Ada nih. Di bawahnya itu ya. Di bawahnya Heavenly Dragon Lord. Yang ini nih. Pohon-pohon nih. Ini makhluk nih. Ini makhluk yang di season 1 Overlord. Shaltir ketemu sama Black Scripture. Dan Black Scripture pengen cuci otak. Ya ini nih. Pohon ini nih. Ini nih pohonnya nih. Canon ini dengan anime. Dan hebatnya versi game ngebuat ilustrasinya, bro. Tidak pernah terpikir
terpikir di kepala gua kalau versi game bakal menceritakan apa yang tidak ada di anime. Gila, ini harus rilis global lah, jangan Cina lah, global lah, biar gue bisa main gitu, kita review. Ini bisa-bisa ya, kalau misalnya cerita Overlord tamat dan gamenya sukses, tidak menutup kemungkinan Supreme Being tuh ke-reveal di gamenya aja nanti tuh. Karena novelnya udah tamat, animenya udah tamat, gamenya masih hidup, bisa nih Supreme Being ditayangin. Ya buktinya sih di drama aja dapat ilustrasi. Gila nih game nih. Gua doakan sukses bro, jangan kayak Overlord Mask for the Dead. Nah, gue bakal nyeritain secara singkat ya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi apa yang lo lihat di sini adalah di sini drama 1, Ainz sama Hamsuke dengan Nabe itu lagi nyamar jadi momon. Mereka dapat misi untuk nyari bunga kalau nggak salah. Nah, mereka masuk tuh ke hutan besar top. Di dalam hutan besar top, mereka ketemu sama ini nih, si Riot ini nih, yang cewek ini, namanya Pinison. Nah, si Pinison ini minta tolong ke momon nih. Tolong aku, ini ada makhluk legendaris yang dulunya disegel, sekarang mau bangkit dan bisa menghancurkan dunia. Nah, gara-gara itu, mau tidak mau, Ainz atau Momon atau Ainz harus bantu si Pinison karena lokasi kemunculan Zaytil Kai itu juga berdekatan sama Nazarik. Kalau misalnya Zaytil Kai bener bisa ngancurin dunia, artinya Nazarik juga bakal hancur nih kalau dibiarin. Makanya dibantu, ketemu nih sama si pohon ini. Yang lo lihat nih. Ini Zaytil Kai, pohon raksasa. Jadi monsternya tuh bentuknya pohon. Gua liatin versi CD dramanya ilustrasinya. Nah, kalau di versi game kan kayak gitu pohonnya. Kalau di versi CD drama, ilustrasi pohonnya kayak gini nih. Kuning, terus ada mulut di bagian tengah badannya, dan pohonnya kayak agak transparan gitu, kayak gini bentukannya. Nah, kalau di game jadi kayak gini nih. Gue bersyukur ini dapat adaptasi, cuma gue agak kurang setuju sama desain Riot-nya. Desain Riot-nya dibikin imut. Satu hal yang gue sangat yakin, ini studio yang bikin cuplikan ini nggak pernah ngikutin cerita Overlord. Karena kalau dia ngikutin, bentuk Riot-nya tuh nggak gini, Pak. Bentuknya tuh gini, kuning. Kayak badut dia tuh Riot-nya. Bukan kayak cewek imut. Nih, lu bandingin deh yang versi game sama versi CD drama ilustrasi buatan Sobin Sensei. Tidak ada cewek-ceweknya, ini kayak badut malah gue lihat tuh. Ketahuan yang bikin cuplikan ini nggak ngikutin Lord Overlord, atau mungkin tidak tahu desain aslinya lah. Makanya dibikin imut Riot-nya. Oh, Riot ya, oke lah kita bikin imut. Bahkan warnanya aja beda loh. Di novel, Riot-nya kuning begini loh. Di cuplikan game malah dibikin kulit coklat, anunya besar, rambutnya putih. Jauh sekali ilustrasinya. Cuma oke lah, masih yang penting ada lah. Setidaknya ini canon, cuma ilustrasinya enggak. Soalnya ya kalau lu nyadar, berapa banyak sih karakter imut di Overlord? Coba lu mikir-mikir deh, berapa banyak karakter cewek yang imut di Overlord? Kalau ada yang imut, palingan nyawanya pendek. Makanya gue rada kurang setuju sih sama desain Riot-nya, cuma ya udahlah ya. Jadi timelinenya sesudah Shaltir ke Cucotak. Iya, ini timeline cerita ini atau cuplikan ini ada di pertengahan season 1 sama season 2. Transisi lah. Makanya kalau lu baca novel, di volume 4 ada tuh cerita tentang Shaltir nyinggung soal Riot. Nah, ini Pinison nih yang dimaksud. Kalau di anime tuh ada scene yang Shaltir mabok di awal season 2 kalau nggak salah. Kita dilatih Shaltir mabok. Nah, bagian ini kalau di novel, Shaltir sempat singgung kalau ada penduduk baru di Nazarik dan itu adalah Dryad. Nah, Dryad yang dimaksud itu si Pinison yang ini nih. Nah, mereka ngapain? Di sini Ainz pengen ngelawan Zaytil Kai yang tadi katanya Pinison bisa ngancurin dunia. Karena rumornya dia bisa ngancurin dunia, Ainz pun mengumpulkan semua Floor Guardian. Makanya di sini semua Floor Guardian lengkap nih. Demiurge, Kokiotos, Aura, Mare sama Albedo. Karena Ainz pengen semua Floor Guardian tuh latihan yang namanya party fight. Apa istilahnya? Team fight. Kan Ainz tahu kalau semua Floor Guardian secara kemampuan individu tuh kuat, tapi mereka belum pernah kerja sama. Jadi secara kalau mereka disuruh team fight atau bertarung bersama, mereka tuh udah pasti jelek tuh cara bertarungnya. Makanya Ainz pengen jadikan Zaytil Kai yang monster pohon tadi sebagai samsak buat ngelatih para Floor Guardian kerjasama. Makanya di sini lengkap semua Floor Guardian. Nah, singkat cerita, Floor Guardian bertarung lawan Zaytil Kai kewalahan karena mereka nggak bisa kerjasama. Padahal Zaytil Kai itu lemah loh kalau dibandingkan sama semua Floor Guardian ya. Kalau dibandingkan sama semua Floor Guardian, Zaytil Kai itu lemah. Tapi mereka nggak bisa ngalahin Zaytil Kai karena mereka saling egois gitu. Semuanya tuh saling rebutan. Ah, aku yang last hit. Makanya nggak mati-mati tuh Zaytil Kai. Sampai akhirnya Ainz ngomong apa lah, gue lupa lah. Di ceramah lah gitu. Baru di ending, yang ngebunuh Zaytil Kai itu bukan Floor Guardian, tapi Ainz. Jadi setelah dirasa sudah cukup latihannya, Ainz turun tangan tuh buat ngalahin Zaytil Kai. Nah, cara dia ngalahin Zaytil Kai dengan pakai Sirini. Nah nih, Ainz pakai time stop. Pokoknya di sini Ainz pakai time stop buat ngehentiin pergerakannya Zaytil Kai. Nah, di saat time stop terjadi, semua Floor Guardian tuh bisa gerak. Ini mengonfirmasi kalau semua Floor Guardian level 100 itu kebal sama efek time stop.
Cuma kalau di Isekai Quartet kan Floor Guardian diliatin nggak bisa gerak pas time stop kan. Tapi aslinya harusnya mereka bisa gerak. Karena di sini nih diliatin mereka bisa gerak nih padahal lagi time stop. Lagi ngobrol malah. Kan di sini mereka ngobrol nih. Nah, di sini Ainz tuh kepikiran gimana ya caranya ngalahin Zetiel Kai. Oh ya, sekalian aja lah daripada dikalahin, dibikin jadi pohon Natal sama Ainz. Makanya waktu time stop Ainz nge-cast beberapa sihir lah yang dia pakai. Jadi pas time stopnya berakhir langsung jadi kayak meledak bersamaan kan, jadi kayak pohon Natal. Jadi lu bayangkan tuh, salah satu makhluk terbesar di New World, makhluk terbesar nomor 2 lah setelah Heavenly Dragon Lord, dan dikatakan bisa menghancurkan dunia. Malah dijadikan pohon Natal sama Ainz. Nah ini kan sihirnya time stopnya udah habis nih. Time stopnya udah habis, sihirnya meledak langsung jadi kayak pohon Natal. Ini canon di anime. Sama, gue lupa apakah di CD drama selama time stop Hamsuke dengan Pinison tuh bisa gerak atau tidak. Gue lupa. Kalau dia bisa gerak, harusnya itu dia dipinjamin item sama Albedo atau apa gitu biar mereka bisa gerak. Tapi kalau mereka nggak bisa gerak, tapi kayaknya mereka nggak bisa gerak deh. Gue lupa. Aduh, gue tidak terima sama desainnya Pinison. Kenapa dibikin jadi cewek imut? Ini mah penistaan. Harusnya dia jadi kayak batang kayu gitu. Batang kayu. Oh iya, satu lagi yang gue ingat ya. Kalau lu dengar CD dramanya, sepanjang Ainz dan seluruh Floor Guardian ngelawan Zetiel Kai, Pinison tuh kerjaannya teriak. Kalau di sini kan dia kayak cewek imut kan, kayak lembut gitu. Nah nih, dia ngomong kayak lembut gitu kan sama Hamsuke. Kalau di CD drama enggak, dia tuh teriak gitu. Hah? Apa ini maksudnya? Ini makhluk yang bisa menghancurkan dunia loh. Kenapa dia bikin kayak begini? Dia kayak orang tidak terima kenyataan gitu. Hah? Ini bisa menghancurkan dunia, kok bisa dibikin mau? Ribut bu, dia cerewet lah gitu. Ini jauh banget pak sama versi CD drama ya, bentukan ilustrasinya gitu. Pinison tidak selembut ini. Kalau di CD drama tuh dia teriak-teriak kaget kan ngelihat, ada makhluk yang lebih kuat daripada Zetiel Kai. Zetiel Kai dijadikan pohon Natal. Malahan ya, setelah Zetiel Kai kalah, si Pinison tuh takut ngelihat Ainz sama Floor Guardian kan, karena ternyata Zetiel Kai aja cupu di hadapannya mereka. Cuma di sini apa coba? Kalau ilustrasi kelihatan, iya betul. Makanya di ilustrasi tadi, mukanya Pinison tuh kayak teriak tuh. Nah ada nih, sambil pegang kumisnya Hamsuke. Karena dia kaget sama dia takut ngelihat ada orang yang bisa ngebikin Zetiel Kai jadi kayak gitu nih. Lu lihat tuh betapa jauhnya tuh. Yang ini dipeluk, yang ini ditarik-tarik. Apa ini maksudnya? Aduh, lucu lah di sini dramanya. Lu denger deh, bagus gitu. Nah yang tadi gue bilang tuh di awal, Ainz kan misi awalnya Ainz itu bareng sama Hamsuke dengan Nabe pengen nyari bunga. Nah bunganya ini nih, ada nih dipegang sama Demiurge. Bunga ini ada di mana? Ada di kepalanya Zetiel Kai. Kebetulan nih istilahnya ya, Momon alias Ainz dapat misi nih dari Guildmaster si Ainzak. Tolong cari bunga ini bla 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 lah. Nah pokoknya dia terima tuh misi buat cari bunga. Dia terima itu misi cari bunga, pergi ke hutan, ketemu Pinison. Pinison panik karena Zetiel Kai yang katanya bisa menghancurkan dunia mau bangkit. Ainz pun bantu. Dan ternyata di atas kepalanya si Zetiel Kai ada bunga itu tuh yang dipegang sama Demiurge. Jadi dia ngalahin Zetiel Kai, sekalian ngelatih Floor Guardian biar bisa kerjasama, sama sekalian nyelesain misinya buat nyari bunga. Gitu. Ya itu tadi ilustrasi CD drama 1 Overlord. Kalau CD drama 1 bisa dapat ilustrasi, gue berharap CD drama 2, 3, dan 4 juga dapat ilustrasi. Kalau nggak salah ya, CD drama 2 itu nyeritain pedagang lah yang jatuh cinta sama Nabe. Nabe tuh mau dilamar sama pedagang. Itu CD drama 2, itu canon juga tuh. Itu ceritanya di pertengahan season 2 kalau nggak salah. Baru lanjut CD drama 3. Gue lupa CD drama 3 tuh nyeritain apa, tapi kalau nggak salah tuh nyeritain Ainz nyari uang kayaknya. Iya, kayaknya itu lah. Pokoknya ada 4 CD drama. Yang panjang ya. Kalau yang pendek banyak, yang panjang tuh ada 4. Satu season, satu CD drama. Begitu. Gila ya. Game loh nih. Game bisa bikin ilustrasi yang bahkan animenya nggak bisa bikin. Gua hormat sumpah nih. Gua sangat berharap walaupun ilustrasinya agak belok ya, tapi setidaknya dapatlah ilustrasi kan. Semoga kedepannya semua Floor Guardian atau bahkan Rubedo lah di reveal di game lah. Kalau misalnya Maruyama nggak mau reveal, ya gue sangat berharap semoga saja ini game sukses, rilis global, dan kita dapat ilustrasi-ilustrasi ataupun gambaran karakter yang selama ini nggak bisa kita lihat di anime ataupun di novel. Karena ini menjanjikan sekali. Nah, gue masih ada satu cuplikan lagi yang juga diambil dari game ini. Dan lu lihat sendiri, ini cuplikan apa, lu nonton deh. Lu pasti paham nih cuplikan apa. Gue sering banget keluhkan cuplikan ini tidak muncul di anime soalnya. Ini cuplikan kena cut di anime, tapi ajaibnya muncul di game. Nah ini, nonton dulu lah cuplikan apa ini ya. Honto, omae no ane da. Yoku niteiru. そうでしょうか。
一旦落ち着かせるか。お前の子供はここだ。これはモモンガ様、そして私の可愛らしい方の妹、ごきげんよう。久方ぶりだな、ニグレド。お前の方もまあ変わりがないようで嬉しいよ。姉さん、お久しぶりです。それでモモンガ様は何を？ああ、すまん。今の私はアインズール・ゴーンと名乗っている。これからはアインズと呼ぶように。かしこまりました、アインズ様。お前に頼みたいことがあって来たのだ。目標はシャルティア・ブラッドフォールンだ。階層守護者を。失礼いたしました。アインズ様のご命令とあらば即座に開始します。お願いね、姉さん。発見いたしました。これはすぐに Aduh, yang ini tidak akurat sih. Nanti gue bahas nih. 向かうぞ。 Ya, udah itu tadi cuplikannya tuh. Apa yang lu lihat tadi adalah cuplikan yang di skip dari season 1 Overlord ketika Ainz nyari lokasinya Shaltir, dan scene itu dibuang demi memperpanjang durasinya Abang Brain. Ini scene yang bikin gue dendam sama Brain nih. Karena Brain ngambil durasinya si manusia ini nih, si cewek ini Nigredo. Kalau lu ingat di season 1 setelah Shaltir hilang kontak dan dia dicuci otak, Ainz kan nyari tahu nih di mana lokasinya Shaltir. Nah, Ainz nyari lokasinya Shaltir kalau di anime pakai item namanya God item. Entah itu item macam apa ya. Tapi kalau di novel bukan begitu ceritanya. Kalau di novel tuh persis kayak yang lu lihat di ilustrasi ini nih. Ainz pergi ke ruangannya Nigredo karena Nigredo adalah NPC yang sangat jago dalam hal sihir untuk melacak lah. Makanya di sini kita dilatih Nigredo yang bisa langsung nemuin lokasinya Shaltir. Padahal Shaltir hilang nih, bisa langsung ditemukan sama Nigredo nih. Dan ini pertama kalinya kita di-reveal bagaimana cara Nigredo ngegunain kekuatan untuk mencarinya tuh. Tuh, dia kayak ngebuka kaca atau portal lah atau apalah itu istilahnya. Terus kita diliatin Shaltir yang lagi diam karena dia dicuci otak. Ini harusnya ada di anime. Lu lihat gamenya tuh lebih akurat sama novel daripada animenya sendiri loh. Gue pas lihat cuplikan ini, ya anjir, ternyata gamenya dibuat seniat ini, lebih niat daripada animenya. Aduh, gue hormat sekali sama gamenya nih. Nah, apa yang lu lihat di sini nih, yang sini nih, ini tuh salah satu deskripsinya Nigredo, di mana Nigredo bakal menyerang siapapun yang masuk ke dalam areanya. Kan dia area Guardian ya. Siapapun yang masuk ke dalam areanya bakal diserang sama Nigredo, dan Nigredo tuh nggak bisa ngontrol ini. Nah, kalau lu lihat di sini Nigredo pakai guntingnya dan dia pengen nusuk seseorang nih. Nah, siapa yang ditusuk sama Nigredo? Ainz. Cuma di sini nggak dilatin. Kayaknya di sini di-cut buat gameplay. Nah, kalau di novel itu diceritain kalau Nigredo tuh sampai nusuk Ainz. Cuma kan Ainz tuh tengkorak ya, jadi nggak mempan gitu. Ini yang jadi alasan kenapa di season 4 ada darah di guntingnya Nigredo. Karena itu darahnya pestonya. Kalau lu nyadar, sebelum Ainz masuk ke ruangannya Nigredo, di dalam ruangan itu sudah ada pestonya duluan. Jadi yang masuk ke dalam ruangan itu buat nerima tusukannya Nigredo itu pestonya. Makanya ada darah di guntingnya pestonya waktu di season 4. Di sini juga kan sama tuh, dia nusuk badannya Ainz. Nah, setelah Nigredo nusuk seseorang, baru bisa tuh kita kasih boneka ke Nigredo biar Nigredo bisa diajak bicara. Ini. Nah, ini pertama kalinya kita dilatih bentukan bonekanya Nigredo. Mau di anime, di novel, sama di mana-mana lah. Ini kayaknya baru pertama kali bentuk boneka yang Nigredo anggap sebagai anaknya sendiri. Apalah istilahnya, kurs doll atau apa gitu. Jadi kalau Nigredo dikasih boneka ini, Nigredo tuh langsung bakal tenang dan bisa diajak ngobrol. Makanya di sini tuh dia peluk-peluk tuh boneka dan bisa diajak ngobrol. Dan di sini juga Nigredo baru sadar nih kalau ternyata yang datang tuh Ainz sama adeknya si Albedo. Nah, di sini Nigredo tuh masih manggil Ainz dengan nama Momonga karena Nigredo nggak pernah keluar dari areanya. Makanya Nigredo tuh nggak tahu kalau Momonga sudah ganti nama jadi Ainz. Karena ini harusnya ada di season 1 bukan di season 4. Kalau nggak salah di season 4 Nigredo sudah langsung manggil Ainz dengan sebutan Ainz deh ya, bukan Momonga lagi kan. Gara-gara di sini nih. Dan iya, gue seneng banget lihat Nigredo ngeluarin kekuatannya karena di anime pun kita belum diliatin kekuatannya Nigredo kan. Kalau di anime kan cuma yang di season 4 Nigredo cuma ngobrol sama Ainz yang kekuatan buat melacak seseorang tuh keren. Asik ya. Ayolah ya, gue masa game bisa lebih akurat loh daripada anime nih mah. Aduh, sedih sekali gue liatnya ya. Ini gue sih
optimis banget ya. Apa jangan-jangan di bagian ini Rubedo juga disinggung ya? Soalnya kalau di novel bagian ini nyinggung soal Rubedo. Di anime kan di skip tuh semua tentang Rubedo. Siapa tahu di game di bagian ini Nigredo juga sebut Rubedo. Karena setelah dari sini Ainz pergi tuh dari ruangannya Nigredo, yang tinggal di situ sebentar Albedo. Jadi Albedo sama Nigredo sempat ngobrol sebentar di situ. Nah, di situ Nigredo memperingatkan Albedo soal Rubedo. Pokoknya dia ngomong apalah. Soalnya konteksnya di sini Nigredo tidak tahu ada apa, tapi tiba-tiba Ainz ngomong kalau si Altair berkhianat. Nah, di situ langsung Nigredo mikir dan dia memperingatkan Albedo, hati-hati tuh adik kita bersama. Dia bisa jadi senjata yang sangat berbahaya buat Nazarick. Karena konteksnya Floor Guardian aja itu bisa berkhianat dan dicuci otak. Apalagi Rubedo, dan Rubedo itu entitas terkuat di Nazarick. Makanya Nigredo memperingatkan Albedo soal Rubedo. Ribet ya ngomongnya. Itulah, ini aduh sayang sekali ini bagian tidak masuk di anime dan ada di game. Sukses-sukses lah ini game ya, sukses lah ya. Semua yang di skip di anime nih bisa muncul di game nih kalau kayak begini. Keren banget pak. Gue pas liat sini nih anjir lah. Ketika game lebih bagus daripada anime, gue jadi ingat Shadow Garden. Shadow Garden juga sama kan, game lebih bagus daripada animenya. Ya cuma itu saja sih yang pengen gue bahas soal dua scene tadi ya. Soal scene Nigredo sama scene Zaytil Kai. Yang paling mind blowing tuh scene-nya Zaytil Kai. Karena entah dari mana munculnya tiba-tiba CD drama dapat ilustrasi, itu gila banget pak. Kayaknya ya sepanjang gua nonton anime baru kali ini gua lihat CD drama dapat ilustrasi. Yang sepengetahuan gua ya, mungkin di luar sana ada banyak tapi gua nggak tahu. Tapi sepengetahuan gua baru kali ini nih ada CD drama dapat ilustrasi. Ya itulah ya mungkin ya sedikit hal yang pengen gua bahas soal Overlord dan gamenya Overlord. Siapa tahu di antara kalian ada yang punya akun Overlord Cina, mungkin bisa dipinjamkan ke gua biar gua main sambil live stream, atau mungkin ada yang tahu bagaimana caranya biar bisa login ke game ini. Kasih tahu gue lagi mana, gue kemarin pengen main tapi nggak tahu cara loginnya. Bikin akunnya setengah mati sekali soalnya itu. Mungkin itu saja untuk konten Overlord kali ini. Terima kasih semuanya sudah nonton konten ini dan sampai ketemu lagi di trailer Overlord movie kayaknya ya. Bye bye guys.